Metro. Metro. Metro ya. Nggak ada YouTuber. Nggak ada Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur jelas senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, juga kepada kita selaku umat yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan saum selama 10 hari terakhir. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, saum kita, salat kita, tilawah kita, infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ayat ini merupakan sebuah seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim untuk bersegera menuju Allah, bersegera menuju kebaikan, bersegera menuju amal soleh. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah, ampunan Tuhan kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, kita hari ini melaksanakan ibadah saum adalah salah satu bentuk dari respon kita terhadap perintah Allah, bersegera melaksanakan perintah Allah dengan berbagai macam ibadah yang ada di bulan ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri orang-orang yang muttaqin itu, jadi yang diperuntukkan oleh Allah kepada mereka surga itu, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama cirinya adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya adalah bahwa ketika seseorang berinfak atau bersedekah tidak harus menunggu kaya. Jadi infak dan sedekah ini bukan urusan kaya dan miskin, karena setiap orang, siapapun dia, baik itu dia orang kaya maupun orang miskin, ada perintah untuk bersedekah. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan satu pesan kepada kita bahwa, kata Rasul, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan satu butir kurma, kata Rasul. Jadi bagi orang yang tidak beradab, bisa jadi satu butir kurma itu menjadi wasilah dia untuk masuk surga atau pasti jauhkan dari api neraka. Tetapi bagi orang-orang yang kaya, tidak cukup satu butir, bisa jadi karena dia punya harta yang banyak, dia bisa berinfak dengan banyak kurma, bisa berkarton-karton atau berterek-terek begitu seperti itu. Nah, itu yang pertama, cirinya adalah orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian yang kedua, ciri orang bertakwa itu di ayat selanjutnya ya, adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaib,
Jadi dia yang bisa menahan amarahnya, karena amarah itu adalah sifat yang ada di setiap manusia, dan berbahagialah orang yang bisa menahan amarahnya. Makanya jaminannya surga ketika ada orang atau kita sebagai seorang muslim bisa menahan amarah. Kemudian masih kedua ya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang yang kuat di antara kalian bukan orang yang kuat badannya atau bisa bergulat, kata Rasul, tapi justru dia yang bisa menahan amarahnya. Makanya mungkin untuk kita semua, termasuk saya pribadi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menahan atau mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Kemudian ketiga, hadiratullah, ciri dari orang yang muttaqin itu adalah dia yang memaafkan orang lain. Memaafkan adalah suatu hal atau satu sifat yang berat gitu ya bagi sebagian. Tapi ketika kita bisa memberikan maaf kepada orang lain, apalagi orang yang menzalimi kita, itu luar biasa. Makanya cirinya adalah termasuk ciri dari orang-orang yang bertakwa gitu. Sehingga sehebat orang adalah orang yang bisa memaafkan orang lain walaupun mungkin dalam kondisi yang dia terzalimi. Hadirin rahimakumullah, yang keempat di ayat ini adalah innallaha yuhibbul muslimin. Jadi yang keempat adalah ciri orang muttaqin itu adalah yang ihsan. Ihsan di sini yang dimaksud adalah berbuat baik. Masih sambungan dengan ayat beberapa ayat yang sebelumnya. Jadi berbuat baik kepada orang-orang yang bahkan menzalimi kita gitu. Makanya jaminannya adalah surga. Jadi ketika kita dizalimi oleh orang lain, kemudian kita memaafkan, apalagi ketika kita bisa berbuat baik, ihsan kepada mereka, maka jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, ciri dari takwa ini adalah seseorang yang dia menyadari akan kesalahannya, kemudian dia beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia biasa yang setiap hari barangkali sering melakukan dosa, melakukan keburukan, kezaliman. Nah, bagi seorang yang bertakwa, dia tahu itu adalah dosa, itu adalah suatu hal yang salah, ada sebuah katakanlah keburukan, maka wajib bagi dia adalah menyadari dengan istighfar, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keempat hal ini, Allah menjanjikan surga kepada mereka yang bisa memenuhi syarat-syarat di sini. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang dimaksud di ayat ini, dan kita berusaha senantiasa dengan seoptimal mungkin di bulan Ramadan. Banyak wasilah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri, untuk menambah amalan-amalan di bulan suci ini. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang mana dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekurangan